Karena aku datang sebelum mengenal huruf tahun. Aku adalah pengembara dari negara Arab. Mas Devi pernah berjumpa dengan orang ini? Pernah kayaknya. Belum pernah. Kelihatan sepuh sekali ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan saya, apakah benar nama engkau adalah Syed? Iya, aku Sid. Mas Devi pernah dengar kata-kata Syed enggak? Saya sih mendengar nama Syed itu adalah keturunan langsung dari Nabi Adam. Apakah ini benar apa yang saya perkirakan atau bukan? Saya nggak tahu. Masa kita bisa melihat keturunan Nabi pertama? Nama bisa banyak loh. Tapi kita nggak boleh bertanya itu. Takut kita salah. Sebenarnya kalau boleh kami tahu, apa yang terjadi antara engkau dan putramu? Sesungguhnya putraku ada dua, namun dia lebih memilih untuk mendirikan agamanya sendiri. Dan itu sudah dapat restu dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini pertujuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat pilihan terhadap manusia. Sejak putraku ini berbeda, dia menghadirkan banyak keturunan, dan keturunannya lah yang membuat berbeda-beda agama. Oh, Anakku ini, dia yang mengajarkan adanya para dewa, keturunannya yang mengajarkan adanya berbagai bentuk dari biksu dan raja yang disalib. Namun, dia lebih memilih menetap di tanah Jawa. Popo, maafkan aku, mungkin ini adalah takdir dunia. Dan Popo pun sudah tahu bagaimana aku lahir. Karena aku lahir dari percampuran yang dicampuri oleh darah iblis. Makanya aku berbeda, Popo. Ini takdirku, Popo. Popo memiliki dua orang anak.
ini adalah doa Popo. Doa kakek Popo. Doa-doa kakek kita. Kalau semua keturunan Popo akan menjadi pemimpin, termasuk diriku yang harus berbeda. Mungkin ini adalah takdir untuk umat manusia, untuk memilih siapa yang baik, siapa yang benar, dan siapa yang pantas disembah, dan siapa yang tidak pantas disembah. Namun Popo, aku telah mengajarkan, dimanapun, agamanya apapun yang diturunkan oleh keturunanku, semuanya mengajarkan kebaikan, kerukunan antar umat. Kita tidak ada yang berperang sesama manusia yang kita ajarkan, kecuali satu Popo. Ada satu keturunanku yang berbeda lagi yang mengajarkan agama yang berbeda, yang dia memang tujuan untuk menghancurkan. Namun itu pun tidak aku ridhoi Popo. Aku minta maaf pada Popo. Timbulnya peperangan antara manusia yang berbeda-beda karena keyakinan. Aku minta maaf Popo. Popo, bolehkah aku berjumpa dengan saudaraku Popo? Aku ingin memanggilnya. Tidak, anakku. Dia sudah tenang berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena engkau sudah lama berputus hubungan dengan dia, namun engkau tidak akan pernah berputus hubungan denganku. Namun, hanya disinilah kita bisa bertemu. Karena dunia setelah kematian kita berbeda, anakku. Maafkan saya. Saya sebenarnya tidak ingin ikut campur. Jadi saya harap meskipun yang terjadi adalah perbedaan, apakah benar ketika kita mati, kita tidak akan dipersatukan meskipun kita keluarga? Contoh, misalkan saya memiliki adik. Adik saya itu murtad. Apa yang akan terjadi? Benar. Semuanya akan berbeda. Dunia hanya berkumpul untuk sesaat. Popo, aku tidak bisa lama-lama di sini Popo. Karena ada banyak manusia yang doanya tulus kepadaku dan aku harus membantunya Popo. Baiklah putraku. Berikanlah surga kepada mereka sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Baiklah Popo. Kalau begitu Popo, aku pamit dulu Popo. Selamat tinggal.
Aku melihat dirimu begitu mirip sekali kepribadianmu dengan cucu-cucuku. Bagaimana kau yakin hingga engkau memilih agama Muslim menjadi agamamu? Maafkan saya. Jadi agama ini adalah agama yang diturunkan karena kebetulan sekali orang tuaku beragama Muslim. Jadi kebanyakan orang yang hidup di dunia mereka mengikuti ajaran orang tuanya. Jika orang tua itu Muslim, mereka akan Muslim. Jika orang itu Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, mereka juga akan mengikuti orang tuanya. Namun setelah saya dewasa, saya sangat nyaman sekali di agama ini. Jika memang engkau adalah yang mengajarkan agama ini, saya sangat berterima kasih. Sungguh luar biasa. Namun, agama yang aku ajarkan sekarang sudah mulai banyak yang berubah. Ada yang tidak penting dimasukkan dalam kewajiban. Ada yang begitu penting hilang dari kewajiban. Itu karena perkembangan zaman. Ada yang waktunya sholat, namun dikerjakan lewat waktunya. Ada yang waktunya belum tepat, dia mengerjakannya. Banyak yang harus diperbaiki lagi. Dan aku minta kepadamu untuk cari tahu kebenaran ini. Jangan percaya kepada tokoh-tokoh yang hanya mengejar popularitas. Carilah kebenaran itu dalam kitab suci Al-Quran yang ditegaskan Muhammad SAW. Baiklah. Baiklah. Terima kasih. Pesanku aku sampaikan kepadamu karena satu-satunya manusia yang melihatku setelah aku wafat itu hanyalah dirimu. Berkat anakku, engkau adalah manusia pertama yang melihat diriku setelah kematianku. Jadi ini sebuah keberuntungan. Terima kasih. Wahai Sang Shin. Sebenarnya aku ingin memanggilmu guru. Namun pertemuan kita mungkin hanya kali ini saja. Terima kasih. Ingatlah, cari tahu kebenaran sesungguhnya. Karena banyak sekali tentang ajaranku yang dicampur-campur hingga saat ini. Gunakanlah hati nuranimu untuk meluruskan mana yang baik dan mana yang buruk. Jangan sampai melakukan sholat
di luar gerakan yang ditentukan dalam hadis dan Al-Quran. Baik, saya paham atas maksudmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Teman-teman, saya pernah mendengar tentang Nabi Syed, namun saya nggak berani bertanya itu kepada beliau karena saya takut itu salah atas persepsi saya. Namun peringatan beliau itu benar tentang ajaran Islam yang mungkin banyak yang dicampur dan berbeda. Jadi sekarang ini ada banyak yang agama Islam, jadi yang kayak contohnya sholat tarawih itu kan ada yang Allah 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 Allah, Allah. Tinggal lagi gitu kan Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar, itu doanya apa, hanya naik turun olahraga, itu kan salah. Itu salah teman-teman ya, jangan hanya mencari cepat saja, salah. Juga ada yang sholat itu dimain-mainkan, itu kan bukan syariat ya. Kayak Allahu Akbar itu kan banyak. Saya juga kadang melihat di masjid sholat ada yang kayak gitu, terutama anak-anak yang usianya remaja itu banyak sekali yang kayak gitu. Saya pun juga sedih ya, cuman mau negur gimana, padahal kita itu dalam posisi sholat. Bahkan sebenarnya gerakan itu mengganggu sebelahnya, ya kan. Jadi tadinya kita khusyuk, jadi dalam hati kita itu astagfirullahaladzim, kita jadi terfokus dengan sebelah, gerak-gerik sebelah gitu teman-teman ya. Dan sedangkan sholat yang baik itu kita mata harus tetap terbuka, jangan tutup mata kayak gini untuk menjaga fokusan kita. Sama saja kita itu gimana ya, dalam pikiran kita itu fokusnya itu kayak terpaksa, kayak susah dipaksa buat fokus. Jadi khususnya itu kita sholat melihat ke depan, ya jangan terlalu ke depan, membungkuk ke bawah. Itu tujuannya apa? Untuk melihat gerakannya di depan. Karena kita itu sholatnya itu makmum gitu teman-teman. Kalau kita tutup mata ya oke lah kalau kita dekat dengan imam. Kalau jauh kan kita nggak mendengar ya, kita hanya mengikuti pergerakan makmum yang di depan. Coba kalau kita tutup mata, mereka sudah pada ruku sujud, kita masih berdiri. Nah itu yang disayangkan. Terus juga ada beberapa sholat yang gerakannya itu ada yang kayak berjoget-joget gitu. Itu yang syirik ya teman-teman, itu menyalahi aturan dari agama Islam yang sebenarnya. Nauzubillahi min dzalik. Semoga para pengikutku, bukan pengikut ya, follower ya dikatakan ya, takutnya pengikut nanti sesat lagi. Followerku itu dan subscriberku itu bukan dari golongan yang sholatnya seperti itu ya teman-teman ya. Amin amin aroma amin ya rabbal alamin. Kita diperingatkan oleh beliau Sang Syed ya, bisa dikatakan guru. Nah beliau itu mudah-mudahan memberi kecerahan kepada saya untuk membuka lebih dalam lagi tentang Al-Quran ya teman-teman ya, untuk mencari tahu titik yang benar. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini ya, dan ini tinggal sedikit sekali ya, tadinya full, sekarang tinggal setengah. Hebat juga ya ini bisa memanggil orang tersebut
ya, yang sudah lama tidak pernah berjumpa. Wah, saya masih cukup terkaget-kaget dengan hasil dari Abu Tantra ini ya. Sungguh luar biasa. Tapi ingat ya teman-teman ya, buat kalian yang menggunakan ini atau yang mendapatkan ini, jangan sekali-kali kalian berhubungan dengan pesugihan, karena semuanya akan hilang ya. Siapapun yang melakukan pesugihan semuanya akan hilang dengan ini. Jadi hati-hati pesugihan kalian yang sudah kalian dampak-dampakan, kalian bekerja sama dengan tuyul, bekerja sama dengan jin ini, maka ingat akan terbirit-birit dengan adanya ini ya. Jadi kadang saya bawa ini ke rumah ketika memang ini kok rumah orang kaya tapi nggak wajar, saya taburkan di depan rumahnya biar sadar gitu. Dan yang terjadi adalah orang itu sudah saya lakukan, dan orang itu sekarang kena penyakit gatal-gatal teman-teman. Sebenarnya yang gatal itu adalah jinnya, namun berefek kepada pemilik rumahnya. Dan sekarang gatal-gatalnya sudah sembuh, namun memang kayak dia itu sekarang sedang mulai jual-jual perabotan, jual-jual apa yang dia miliki, nggak tahu deh apa kebutuhannya itu apa, tiba-tiba ya banyak yang dijual, kayak mungkin terjebak apa gitu teman-teman ya. Itu namanya memang kalau hasil pesugihan apapun akan hilang kembali ketika jin itu pergi. Itu teman-teman yang memberikan pesugihan kepada kalian ya, semuanya akan diambil perlahan gitu teman-teman. Kayak contohnya ada keperluan ini, gak ada pemasukan, jual, dan jual hingga habis seperti semula lagi teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas Evi. Itu besar. Astagfirullah. Loh, bukannya yang saya tunggu itu Raden Rahmat? Iya besar. Siapa mereka? Astagfirullah. Mas Evi, hati-hati Mas Evi. Astagfirullah.